Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh sorry, agak NU ya. Ini NU ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi saya akan nanti saya akan nyanyi sama itu Siti sama Agus, tolong siap di kursi bisa. Jadi sejak pandemi ini saya lama nggak ke kampus-kampus, nggak ke pesantren-pesantren. Saya kasih tahu biasanya saya kalau ceramah di pesantren dimanapun di Jawa Timur, saya pasti nyanyi dan itu bukan bagian dari perform. Tadi Abu Marlo nanya nanti perform. Saya nyanyi bagian dari ceramah saya karena orang kalau ilmunya sudah tinggi itu nggak cukup hanya dengan kata-kata gitu loh. Okay. Jadi, tapi Kiai Fuad ilmunya tinggi karena sudah membangun jalan raya yang belum tahu mau ngapain, yang bahkan sepeda motor aja nggak ada. Itu lebih dari Nabi Nuh yang membangun perahu di atas bukit. Gitu loh. Tapi Kiai Fuad jangan gede rasa dulu, masih kalah sama rakyat saya Janjukers di Jawa Timur. Iya, jadi suatu malam saya habis ceramah di Jember, saya diajak makan soto, ngomong, terus dia minta saya bikinkan mas kawin untuk istrinya. Puisi, saya bikin puisi di tempat soto itu. Habis puisi saya serahkan, terus kamu nikahnya kapan? Namanya Zainal. Dia datang waktu zaman itu. Belum ya, lu kok belum tahu? Ya belum tunangan. Kamu tunangan nggak ada? Belum. Pacar? Belum. Jadi pacar juga nggak ada, tapi sudah minta mas kawin. Berarti lebih hebat dari Kiai Fuad yang bikin jalan dulu. Gitu, maksudnya gitu. Jadi maksud saya, Kiai Fuad itu jangan bangga dulu, masih kalah sama rakyat saya. Itu minta mas kawin belum tahu istrinya siapa. Itu jauh berpikir ke depan. Tapi saya salut lagi sekali tepuk tangan untuk Kiai Fuad. Jadi saya ketika Kiai Fuad tadi bilang disebut miring-miring, gelok-gelok gitu, saya teringat Kiai. Jadi muridnya Cak Nun dibikin pondok pesantren di daerah Jogja, di pantai Jogja itu apa namanya? Di Parangtritis dekat situ, Kiai Mujamil. Muridnya Cak Nun berarti kalau ke saya hitungannya cucu murid saya kan, Cak Nun murid saya kan gitu. Kata-katanya nempel Buya ke saya, Buya Sakur. Jangan Kang Maman, jangan kamu mengaku umat Kanjeng Nabi kalau kamu nggak dijuluki Majnun. Itu nempel kalau kamu nggak dijulukin gila. Karena Nabi sendiri dijulukin Majnun, tolong dicek gitu loh. Karena kalau saya pikir-pikir orang yang punya cita-cita pasti dianggap gila. Nah kebanyakan anak sekarang takut dianggap gila. Saya tiap hari latihan vokal dulu itu mungkin hampir 6 jam. Teriak-teriak di gedung sate, di depan gedung sate malam-malam. Terus apalagi sepeda motor sudah punya helm, harus pakai helm lebih. Jadi naik sepeda motor itu sambil teriak-teriak, latihan vokal. Sambil naik motor, orang gila. Jadi jangan kamu mengaku, ini nempel banget, tolong nanti kalau salah dikoreksi Kiai Muzamil. Jangan mengaku umatku, umat Nabi, kalau tidak dianggap gila, Majnun di bidangnya, di bidang politik atau apa, karena mikir ke depan. Jadi saya kira catatan itu, terus catatan untuk Buya Sakur, setahu saya kalau kita orang normal, kalau ada pengusaha sukses, jangan tanya kapan sukses. Pertanyaan yang paling bagus, berapa kali sampean gagal, ya kan? Iya, kalau ketemu pengusaha sukses, jangan tanya bagaimana Anda sukses mulai dari berapa kali sampean gagal. Teman saya, Kang tadi, Kang Maman nyebut Bitcoin, dia bergerak di bisnis digital untuk mendanai UMKM. Jadi UMKM itu karena susah nyari di bank, maka dia menjadi mak comblangnya gitu Kang Maman. Siapa yang mau invest 2.000 atau 2 juta ke tukang bakso. Jadi melalui digital, nah dia dan sekarang dia jadi kaya raya, tapi berapa kali dia gagal? Ribuan kali dia invest dan ketipu. Nah Buya Sakur ini ribuan kali gagal bertani. Tidak sukses jadi petani malah jadi kiai, gimana coba? Ini gimana Tuhan, ini maksudnya apa gitu loh. Saya berkali-kali dulu tuh nawar orang untuk baca puisi.
Yang nanggap saya pertama baca puisi itu Yudi Latif kan di Bandung, yang orang Pancasila Dr. Yudi Latif. Mungkin karena kasihan. Saya dikasih gudang garam betel, makanya saya minta tadi waktu pembukaan ini kenangan saya dikasih gudang garam betel 2 baca puisi di Masjid Raya Bandung. Saya nawarin tiap orang saya mau baca puisi. Gagal terus. Yudi Latif oke, tapi pasti karena kasihan. Sejak itu saya mulai baca puisi. Jadi saya kira gitu. Saya kenal sama Mang Fuad, Mang Haji itu di sebuah lahan tidur waktu itu namanya Cijeruk di Bogor. Waktu itu saya ngomong kegaiban, kenapa sih kita terlalu, orang Islam itu terlalu logis gitu apa. Terus habis itu Mang Fuad pidato. Menarik, saya nempel, pasti Mang Fuad itu udah lupa, tapi saya ingat. Karena guru itu selalu ingat apa yang diomong muridnya gitu. Kiai Fuad ngendiko gini dah begini. Ya jangan ngaku orang Islam, rukun iman itu yang salah satunya percaya kepada hal gaib. Nah terus beliau mengatakan juga, waktu itu yang pemilik lahan tidur itu pengen mendirikan pesantren, Kiai Fuad bilang, kalau keinginan itu sudah disampaikan dan didoakan oleh 40-an lebih yang hadir waktu itu memang lebih, akan kejadian itu kira-kira 2 atau 5 tahunan yang lalu, dan sekarang alhamdulillah di tempat itu telah berdiri pesantren namanya Siti Tumila. Saya termasuk yang ngasuh di situ, nanti saya ngajari gamelan karena saya nggak bisa ngaji. Nah saya, tolong ambilin gitar Pak Bumbar, kamu kan masih muda jadi boleh aku suruh-suruh gitu. Mas Agus bisa dicoba gitarnya. Itu mic-nya satu-satu aja, Agus sama, bisa nggak mic-nya masih banyak. Ini mohon maaf sekali kalau misalkan, ya ini nyala nggak? Jadi saya itu biasanya Pak Fuad kalau ke pesantren atau apa, saya datang H-1 untuk melatih paduan suara di tempat itu. Nah kenapa kok ini baru saya minta jam 1 siang tadi, dadakan. Kenapa? Karena saya sudah lama nggak ceramah, nganggur pandemi ini. Terus dikasih job sama Mang Fuad. Gimana? Tuhan kalau guru kan kurang ajar banget kan gitu. Yang ngasih job itu teman sendiri. Biasanya kan lewat manajer saya. Kalau lewat manajer kan segini gitu loh. Nah kalau Mang Fuad kan saya nggak tahu mau ngasih berapa ini gitu loh. Nah ketika Mbak Dadan minta berapa Mbak? Gila, presiden masa suruh mikirin itu, nggak usah dimikirin kan? Ini kan pesantren, lu kenapa? Biar Mang Fuad sendiri yang mikir gitu. Gusti Allah cara bikin rezeki nanti hubungannya sama ketahanan pangan. Pas ngobrol bertiga sama Kang Maman, sama Buya Sakur, saya ngomong, saya itu dikasih DP untuk pentas di tempat beliau ini. DP, gitu loh. Bayangin coba. Makanya saya sering bilang, dan ini yang bahkan Gus Mus sangat sering mengutip, bahwa menghina Tuhan tidak usah sampai nginjak-nginjak Al-Quran, itu menghina yang paling cemen. Nggak usah main-mainin nama nabinya, itu menghina Tuhan yang paling cemen. Tapi besok kamu khawatir nggak bisa makan, kamu sudah menghina Tuhan. Itu menghina Tuhan yang paling dalam, tapi karena politisi itu cetek, sorry. Mungkin bukan pemahaman. Yang di penjara itu yang injak-injak kitab suci. Kalau aku jadi presiden, oh ya sekarang udah, tapi maksudnya jadi presiden beneran. Enggak aku penjara, kenapa? Itu penghinaan tingkat rendah. Yang dimasukin penjara, yang besok khawatir nggak bisa makan. Karena itu menghina sehina-hinanya Gusti Allah, yang katanya sudah menjanjikan rezeki buat kita. Terus pertama saya datang nah gimana saya mau minta honor coba? Setiap saya kesini saya dibawain sayur semobil.
Kurang ajar nggak gitu loh. Gimana coba? Coba manusia macam apa Suciwo Tejo itu ketika ceramah di sini, terus minta honor, ngarani gitu, ngarani minta. Setiap kali ke sini aku dibawain mulai dari cipluan yang cerenet itu tadi itu apa itu? Wih itu istriku sampai muntah-muntah, banyak banget. Menurut sampean masih boleh nggak aku minta honor? Nggak, kira-kira boleh? Nggak boleh. Nah saya datang pertama disambut sama musik di saung. Nah begitu karena saya senang musik, saya ke saung itu nyamperin. Musiknya ya musik-musik itulah. Terus saya goda dengan musik yang saya suka dari filsuf besar tanah Pasundan, namanya Kiai Haji Hasan Mustafa. Kelahiran Garut, bukunya sekarang terbit, diterbitkan oleh Mizan. Kedengar nggak gitarnya? Cek aing Allah mah batur. Lagunya saya yang bikin, tapi cek aing Allah mah batur, cek batur Allah mah aing. Cek aing Allah mah eta, cek eta Allah mah aing. Cek aing Allah mah saha, cek saha Allah mah aing. Kiai Haji Fuad seneng, tapi dadan. Mas ini terlalu tasawuf mas ini loh, bahaya ini mas gitu loh. Loh nggak bisa, kan terakhir cek saha Allah mah aing, ada gitunya kan. Cek aing Allah ma eta, cek eta Allah ma aing, cek aing Allah ma eta batur, cek batur Allah ma aing, cek aing Allah ma saha, cek saha Allah ma aing. Aku bawakan ini di IAIN, di Parepare, di Jambi, di pesantren-pesantren Jawa Timur, lagu sudah semua nyanyi. Di sini nggak akan saya bawakan karena saya takut dimarahi Bang Dadan. Jadi saya akan nyanyi ini aja. Saya tertarik tadi ketika Mang Fuad ngomong ngasih makan tikus dan lain-lain. Saya usul suatu hari pesantren Al-Ittifaq ini ngundang Tri Utami. Dia ngerti doa-doa tanah Sunda, mulai dari Ciamis, doa-doa asli orang Sunda ketika panen dan ketika tanam, Kang Maman. Jadi ketika tanam, doa orang dulu itu, orang Sunda wiwitan itu, bukan ya Tuhan, tumbuhkanlah padi ini setelah membakar dupa dan kemenyan itu, jauhkanlah dari hama. Ternyata enggak. Coba suatu hari undang Tri Utami deh sama Irawanda. Doanya ternyata ya Tuhan di bahasa Indonesianya, aku mau tanam padi, kalau ular mau makan monggo. Orang mau makan monggo tapi tolong kami bagiin. Ternyata katanya tanahnya subur tanpa perlu pestisida. Saya akan membawakan lagu dari kakaknya R.A. Kartini, yaitu KRM Sosro Kartono. Nasibnya laki-laki ya, selalu perempuan yang lebih terkenal. Dan perempuan selalu benar. Nggak curhat gitu loh, gitu loh. Gitu loh. Wong kalau ditanya siapa yang paling masuk surga di antara 5 orang ini, aku bilang kayaknya saya. Kenapa? Aku kalau dimarah istri diem aja. Ya, gitu. Jadi Sosro Kartono ini menguasai 32 bahasa asing. Pernah jadi wartawan perang dunia di Eropa, wartawan perang dunia 1, pernah menjadi gurunya Soekarno, pernah menjadi tabib dengan air putih yang dibacain Al-Quran di Bandung. Lagunya begini. Suke tanpa pondo, dikdoyo tanpa aji. Sebentar ya. Terima mawi pasrah sepi pamre tepi hajre. Nyambung sama kedaulatan pangan. Jadi kalau sugi tanpa bondo itu artinya kaya, boleh kaya seperti pesantren sini. Yang penting tidak melekat pada kekayaan itu.
Itu luar biasa. Suke tanpa bondo, digdaya tanpa aji, terima mawi pasrah, sepi pamrih tepi ajri. Yang pasrah akan dijauhkan dari rasa takut untuk mengolah lahan tidur dan lain sebagainya. Tapi harus ikhlas. Dengan kunci dari Buya Sakur tadi bahwa ternyata aku juga baru tahu, terima kasih. Menidurkan lahan itu dosa besar. Kalau menidurkan aww, dosa apa itu? Dan terakhir, langgeng tanpa susah. Kalau susah tidak terlalu, tanpa senang. Kalau senang tidak terlalu, anteng manteng, sugeng jeneng. Sekarang saya akan dibantu oleh Siti. Terlalu keras mas gitaranmu, mas. Gitarannya tipis aja. Sama Agus, dibahasa Sundakan oleh Bang Dadan sama Bang Haji. 3, 4, 3, 4. Benghar tanpa harta, digdaya tanpa mantra, nampi kali ikhlas sepi pamrih tepi ajri. Benghar tanpa harta, digdaya tanpa mantra, nampi kali ikhlas sepi pamrih tepi ajri. Langgeng tanpa susah, tanpa senang, anteng manteng, tenang ludeng. Langgeng tanpa susah, tanpa senang, anteng manteng, tenang ludeng. Mohon Al-Fatihah buat Sosro Kartono. Saya cuma bikin syairnya, sekarang kita nyanyi bareng-bareng, terus habis itu kita diskusi. Saya kasih tahu 2 baris, yuk kita nyanyi bareng. Benghar tanpa harta, digdaya tanpa mantra. Coba, 3, 4. Benghar tanpa harta, digdaya tanpa mantra. Terus? Nampi kali ikhlas sepi pamrih tepi ajri. Nampi kali ikhlas sepi pamrih tepi ajri. 3, 4. Mohon izin Pak Kiai untuk mereka nyanyi. Apa tadi? Nampi kali ikhlas sepi pamrih tepi ajri. Lagi. Nampi kali ikhlas sepi pamrih tepi ajri. Kita awali dari benghar tanpa harta, digdaya tanpa mantra. Yuk dari situ ya. Tepuk tangan semuanya dulu untuk kita semua. Untuk kita ya, untuk kita. Bukan untuk kami, karena ada toko kita gitu. Enggak ada guyon-guyon. Aku teman-temanku juga banyak di kami. 3, 4. Benghar tanpa harta, digdaya tanpa mantra, nanti kali ikhlas sepi pamrih tepi. 2 kali. Benghar tanpa harta, digdaya tanpa mantra, nampi kali ikhlas sepi pamrih tepi ajri. Terus lanjutannya, kalau kita sudah begitu, kata Sosro Kartono, kalau orang sudah begitu akan langgeng tanpa susah, tanpa senang. 3, 4. Langgeng tanpa susah, tanpa senang, anteng manteng teneng hideng. teneng Teneng ludeng. Oke.
Anteng manteng tenang ludeng. 3, 4. Langgeng tanpa susah, Tanpa seneng, tanpa senang. anteng manteng, anteng manteng tenang ludeng. Tenang ludeng. Yuk kita nyanyi dari awal. Benghar tanpa harta, dikdaya tanpa mantra, nanti kali ikhlas sepi pamit tepi aja. Benghar tanpa harta, dikdaya tanpa mantra, nanti kali ikhlas sepi pamit tepi aja. Langgeng. Tanpa susah, tanpa senang, anteng manteng tenang ludeng. Sekali lagi, langgeng. Langgeng tanpa susah, tanpa senang, anteng manteng tenang ludeng. Anteng manteng. Sesarengan. Manteng tenang hidung. Tenang hidung. Sekian untuk pembukaan. Luar biasa. Boleh tepuk tangan dulu dong untuk Presiden Jan Jukers. Oh, alhamdulillah, lengkap sekali malam hari ini ya. Dari pertanian ada, dari kitab kuning ada, kitab putih ada, kitab abu-abu ada, seni ada, dan luar biasa malam ini. Boleh tepuk tangan dulu buat kita semua. Asik. Dan kini tiba saatnya saya rasa kita perlu, namanya juga judulnya adalah dialog. Dialog itu harus ada feedback, harus ada penyampaian juga dari audiens. Maka diberi kesempatan untuk kita tanya jawab dan diskusi. Dan ini saya rasa peserta yang di Zoom online pun atau yang di YouTube boleh juga, silakan. Dan bagi Bapak dan Ibu yang ada di sini juga boleh bertanya atau memberikan apresiasi. Dan saya rasa ini kesempatan yang sangat luar biasa karena pembicara kita yang ada di depan ini sangat luar biasa. Oke, adakah dari teman-teman di Zoom atau di online? Atau mungkin Ibu dan Bapak yang ada di sini ada yang mau memberikan apresiasi atau pertanyaan kepada para narasumber yang ada di depan di sini, dipersilakan. Iya, nanti boleh berdiri di sini kalau mau bertanya. Silakan. Habib Cinta, oh oke. Nah ini sahabat kita semua nih ya, Habib Cinta nih, Syekh Al-Kaf. Oke, boleh langsung terhubung dengan Habib Cinta. Silakan Bib. Boleh di-unmute. Halo Bib. Apakah sudah terdengar? Sebentar, ini saya... Ya, halo. Oke, suaranya udah oke banget nih. Oke Bib, apa kabar Ya, Bib? siap. Alhamdulillah sehat. Sehat ya Bib ya? Alhamdulillah sehat, antum sehat. Alhamdulillahirobbilalamin. Oke Bib, kita selalu menunggu apresiasi dari Habib Cinta ini. Silakan. Oke, saya ingin memberi tanggapan sedikit dan kemudian melontarkan satu pertanyaan. Singkat saja, tema yang menarik ketika pesantren diminta untuk memberikan kontribusi terutama di bidang pangan ya, kaitannya tadi masalah pertanian dan lain sebagainya. Di sini yang perlu saya tanya pertama adalah kenapa pesantren itu, kenapa sedikit sekali pesantren-pesantren yang berani melakukan sebuah terobosan, baik di bidang keilmuan tradisional atau keilmuan yang mutakhir, dan juga di bidang sains ya. Masih ada dikotomi antara pengetahuan keislaman dengan pengetahuan di luar yang dianggap tidak islami. Itu masih kental sehingga pesantren-pesantren kelihatan mandek dan berhenti di tempat. Apa yang dilakukan oleh pesantren Al-Tifak ya, yang dilakukan oleh, yang dimotori oleh
Kiai Fuad itu luar biasa, merupakan sebuah terobosan yang menunjukkan sebetulnya pesantren bisa berkiprah lebih luas lagi. Oke. Lah, bagaimana mendorong pesantren punya greget yang sama, punya sebuah visi yang pesantren yang visioner lah. Kenapa kiai-kiai sedikit sekali kiai-kiai yang punya jangkauan itu tadi mampu mempunyai pandangan yang visioner ya, pandangan yang jauh. Kenapa itu? Alasannya kenapa? Saya ingin dengar dari berbagai narasumber yang di sini. Artinya kenapa reformasi di bidang pesantren, baik di bidang kurikulum itu dan hal-hal yang lain itu sedikit sekali. Itu saya ingin dengar dari yang lain-lain. Yang kedua, tanggapan saya bahwa ada satu ayat Al-Quran yang menarik, yaitu ayat, kalau nggak salah dalam surat Al-Abasa itu, "Falyanduril insan ila ta'amih." Ini luar biasa, Al-Quran memberi sebuah perhatian kepada masalah makanan, masalah nutrisi. Ya, adalah manusia memperhatikan makanannya. Berbagai persoalan ini yang ada, termasuk bangsa kita, centang perenang yang ada ini, berbagai masalah ini, salah satunya karena kita mendapatkan nutrisi yang kurang berkah. Ya, sedikit sekali orang-orang yang gila kita temukan sekarang, gila yang berkah ya, yang tadi disyaratkan oleh Kang Tejo ya. Ya banyak orang yang sebetulnya menganggap dirinya waras, tapi pada saat yang sama mungkin dia gila yang sesungguhnya. Tetapi orang gila yang berkah ini yang sebetulnya orang gila yang berani melakukan sebuah terobosan, orang gila yang memandang yang jauh. Lah, makanan ini menjadi penting. Saya bisa bayangkan kalau kemudian misalnya orang seperti Kiai Fuad, orang seperti Buya Sakur, dia mendidik petani-petani sebelum menanam, diberitahu bagaimana menanam dengan membaca tasbih, membaca sholawat, dan ketika dia melakukan sebuah proses pertanian dari awal sampai akhir, dari dia menebar benih dan seterusnya, itu tawakal kepada Allah dan tidak melihat peran dirinya. Antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Hakikat yang menanam, yang menumbuhkan, itu semua Allah Subhanahu wa taala, dan betul-betul melakukan sebuah proses penanaman dengan menggunakan bahan-bahan yang bisa dipertanggungjawabkan secara medis, karena yang dimakan ini untuk manusia. Manusia itu makhluk Allah yang paling mulia. Kalau dilakukan dengan semangat tauhid seperti ini, maka makanan yang diminum, makanan yang kita makan ya, padi yang kita makan akan berkah kalau dengan proses seperti ini, dan itu berpengaruh dalam kecerdasan kita, dalam ibadah kita. Saya yakin bahwa selama ini kita tidak khusyuk dalam ibadah, itu karena mungkin makanan kita, asupan yang kita terima ini kurang sehat, ditanam dengan orang-orang yang kurang bertauhid barangkali. Nah, saya minta tanggapan dari kepada teman-teman. Itu saja, luar biasa acaranya. Semangat terus, salam saya dari jauh, terutama buat narasumber dan Kang Abu Marlu. Sukses. Terima kasih. Thank you, Bib. Boleh tepuk tangan untuk Syekh Al-Kaf, luar biasa. Baik, karena mungkin ini sambil menunggu pertanyaan berikutnya, mungkin kita langsung respon. Jadi mungkin kalau saya tangkap tadi ada 2 poin penting, kenapa pesantren itu sulit melakukan terobosan sedikit menuju sains gitu misalkan, karena masih ada dikotomi antara keilmuan umum dan keislaman. Dan mungkin tadi bagaimana menumbuhkan kesadaran menanam nutrisi dengan kesadaran tauhid. Mungkin yang pertama mohon direspon oleh Kiai Haji Fuad Afandi. Mangga Bapak. Maaf tim, ini mic-nya habis baterai, sorry. Boleh ditukar dulu. Pakai ini. Ya. Iya. Menurut saya, Bib, bukan keterangan yang salah atau program salah. Mereka yang belum ngertos. Sebab kalau sudah ngerti, ngikut. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa to'am? Sebab Imam Al-Ghazali mengatakan, kul masyita takhruj minhu. Makan, sekendak Anda, silakan. Insya Allah nanti akan keluar energi sebagaimana yang dimakan. Kalau makan dapat tani, ya tentu pikirannya, tukar tokernya, tangannya, semuanya ke pertanian. Makan dapat nyopet pasti, kakinya juga bergerak. Tukar toker karena copetan gitu istilahnya, makanya to'am dulu. Nggak, sebab to'am itu akan mengeluarkan energi. Tuh. Kalau makannya hasil penjualan lagu, ya ke sana saja, kemana-mana datang kali tipak, lagu yang diutamakan. Ya, karena energi yang dimakan, menggerakkan kakinya. Itu ya. Lantas menurut paham saya ini salah penerapan, salah penafsiran. Jadi manusia itu wajib berilmu
tapi tidak ada gunanya ilmu kalau tidak beramal. Amal pun kosong kalau tidak ikhlas, ikhlas pun tidak ada faidahnya kalau tidak haub. Nah, menerapkan haub ini salah. Haubnya bukan haub siksa Allah. Wedi ingsikannya Allah. Tapi wedi miskin, wedi sengsara, wedi gagal. Yang dipikirnya bukan wedi atas adab Allah, atas laknat Allah, bebendu Allah. Wedi gagal, wedi salah. Makanya saya masih ingat kata-kata terakhir dari Gus Dur, ya Fuad, kalau punya cita-cita jangan terhalang dengan fakta yang nyata. Teruskan. Gitu. Pokoknya pola pikir, makanya saya mengharap setiap pesantren ingat riwayat Nabi Adam setelah didatangkan dari surga diusir ke dunia. Lapar Nabi Adam itu. Jibril, lapar, sabar Adam. Ini bukan surga, ini dunia gitu. Sabar. Datang Jibril malah bawa sapi 2. Jibril mau makan, ngerti saya juga. Makanya pegang nih sapi. Bolak-balik sampai luluh itu bumi. Baru ditanam. Jibril datang bawa nampan. Nah ini namanya padi. Ini jagung, ini gandum. Oh tabur. Kapan makannya? Sebentar saja. Ini bukan surga. Nah ini penerapan ini malah kena sama pesantren-pesantren maunya simsalabin. Jelas. Ini nggak bisa, ini dunia bukan surga. Kalau nanti udah masuk surga ingat daging burung udah matang bukan burungnya. Sekarang lapar, dibawain sapi, dibawain nampan, bibit-bibitan. Harus ada proses. Itu jengkelan mengajukan proposal, padahal proposal udah di DPR udah numpuk, belum kebaca semua juga. Ini malah marah-marah, ini kesalahan kita. Tidak ada kesabaran, tidak sadar bahwa ini dunia. Harus melalui proses segala sesuatu juga. Jadi saya malah tahu hijrah, pindah dari kebiasaan, mengganti ke kebiasaan itu harus jeda waktu 4 tahun, nggak bisa. Saya tulis kebiasaan petani di sini begini. Saya rubah supaya meninggalkan kebiasaan itu. Ditanamkan rasa kasih sayang dari mulai nanam sampai mupuk, ngobat sampai tidak ada uang untuk jajan anak-anak karena dipakai ngasihani tanaman. Kenapa? Wis panen malah ditaruh di karung, ditindih sampai pasar. Jadi apa kira-kira tanaman? Nah, mau merubah gitu saja 4 tahun lamanya. Balik lagi. Makanya di sini peran pesantren sabar. Insya Allah al-qasda tablugu. Bukan program kita yang salah. Mereka belum ngertos. Itu yang kedua. Yang ketiga, disinilah akan kelihatan mahalnya hidayah. Makanya kita bersyukur, alhamdulillah. Laisha 'alaika hudahum walakin Allah yahdi may yasha. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi may yasha. Kalau wis teko pertolongan Allah, hidayah dari Allah, Masya Allah. Mahal ini. Jangankan kepada Fuad, nggak ada apa-apanya. Kepada beliau, Nabi Agung, paling mulia, dunia dan akhirat. Innaka la tahdi. Kau Muhammad tidak ada kewenangan untuk memberikan hidayah. Nah, kalau sadar ke sana insya Allah. Lambat laun insya Allah. Dan salah pengertiannya mana? Malah lama saya dikatakan tuh, Mas Tejo, jangan nyantren ke Alitipak, kiainya hubudunya. Makanya saya sering ngomong, apa haram kalau kiai punya Alphard? Enggak. Yang namanya kiai jangankan punya Alphard, punya istri lagi juga boleh, Kang Maman. Kiai mah. Gitu. Jadi saya mohon dengan sangat diadakannya dialog ini biar para kiai bersabarlah membina umat Rasulullah SAW.
Kita tidak diwarisi kebun korma dan anak unta, tapi kita diwarisi umat. Mari kita bareng-bareng mensejahterakan, memerdekakan perekonomian umat. Insya Allah kapan-kapan kita ketemu dengan Rasulullah SAW akan ditanya, bagaimana urusan kamu terhadap umat. Nah ini, makanya tepat banget kalau perekonomian ini, to'am ini, cobalah pondok pesantren menjadi soko guru, menjadi uswah hasanah itu. Makanya Habib Cinta pasti kaget, kenapa orang-orang ini sulit diatur. Itu. Lihat makannya apa. Sebab dari makanan itu kata Imam Al-Ghazali akan mengeluarkan energi. Itu. Mudah-mudahan energi yang dikeluarkan oleh anggota kita ini ke arah yang benar di mata Allah Subhanahu wa taala. Begitulah. Baik, boleh tepuk tangan dulu dong. Ini luar biasa sekali ya. Dan saya rasa perlu dilengkapi oleh Buya Syakur. Mangga Buya. Untuk bisa dilengkapi. Ya. Saya dari sejak awal sudah mengatakan bahwa yang wajib beragama itu hanya manusia. Nggak ada ilmu beragama itu. Termasuk negara juga nggak wajib beragama kok. Yang wajib beragama manusia. Ya, manusia yang melolanya orang Islam, negara mah tidak beragama. Sebab nggak ada negara masuk neraka. Jadi artinya perlu kita waspadai bahwa yang dimaksud dengan ilmu-ilmu agama itu adalah ilmu-ilmu pengetahuan yang dikaji, yang diteliti, yang dieksperimenkan oleh orang-orang yang beragama Islam. Itu namanya peradaban Islam, bukan ilmu agama. Saya kira kalau Imam Ghazali masih hidup, akan saya datangi rumahnya, mempertanggungjawabkan kitabnya Ihya Ulumuddin, menghidupkan ilmu-ilmu agama. Dari situ anggap dikiranya ada ilmu agama, ilmu umum. Ilmu ya nggak ada agama, nggak ada umum. Coba kita kembali kepada sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin minal mahdi ilal lahdi. Karena Nabi menyuruh sahabatnya mencari ilmu, ya kan begitu? Saya mau nanya, waktu Nabi ngomong begitu, sudah ada ilmu tafsir belum? Sudah ada ilmu Quran belum? Belum. Sudah ada ilmu tajwid enggak? Belum. Belum. Sudah ada qiraatus sabah belum? Sudah ada fikih belum? Sudah ada usul fikih belum? Sudah ada qawaid fikih belum? Belum ada. Jadi Nabi nyuruh sahabatnya itu tidak mungkin mencari ilmu yang belum ada ilmunya. Yang dicari yang sudah ada, ilmu pertanian, ilmu bikin kapal, ilmu bikin senjata, dan sebagainya. Itu yang dipelajari. Makanya para sahabat itu ya orang-orang Arab setelah mendengar perintah Rasulullah belajar, ya mereka pergi mesantren. Mesantren kemana? Ke Mesir, belajar bikin kertas, ke Yunani, belajar bikin sahabat. Nggak ada para sahabat yang datang ke pesantren Al-Ittifaq tuh. Belum ada waktu itu. Nggak ada sahabat Nabi yang belajar cadang pinggan. Belum ada pesantren. Sekolah juga belum ada. Nabi nggak sekolah kok. Jadi hendaknya kita pahami bahwa ilmu itu satu kesatuan. Ilmu itu adalah produk manusia, hasil bereksperimen atau berupa hipotesa-hipotesa yang sifatnya hanya menyusun premis-premis lalu konklusi. Dan itu yang semacam itu namanya paradigma-paradigma yang non-eksperimentalis. Tapi ketika diuji coba berulang-ulang dengan hasil yang sama lalu dibuat kaidah umum, itu namanya paradigma yang eksperimentalis. Jadi kalau sudah eksperimentalis nggak percaya juga, terlalu gobloknya, kan begitu persoalannya. Nah jadi mungkin saya setuju kalau ada ilmu dunia, ilmu akhirat. Tetapi bukan sifat ilmunya, tapi motivasi orang itu mencari ilmu. Ilmu apapun kalau digunakan untuk mencari akhirat ya ilmu akhirat. Kalau ilmunya mencari dunia, apapun ilmunya ya namanya ilmu dunia. Seorang mubalik ketika dipanggil ceramah dia minta DP.
5 juta. Nanti setelah ceramah dilunasi 10 juta, pasang tarif. Sekalipun bunyinya qala ta'ala, karena ada tarifnya, itu namanya ilmu saya dunia. nggak pasang tarif, saya nggak pasang tarif. Oh, iya. Nah, iya. Jadi kalau ilmu akhirat mah nggak pasang tarif. Nah, bagaimana sih saya mengajak teman-teman kalau dipanggil ceramah jangan pasang tarif. Saat di Berena, ya saya sering dapat amplop isinya amplop kosong kok. Atau dapat KTP kadang-kadang karena tip panitia itu gugup ngambil amplop yang kosong. Nah, jadi sekalipun yang menyampaikannya qala ta'ala qala Rasulullah ketika pasang tarif ya ilmu dunia. Tetapi seorang dokter, satu dokter saya menyaksikan sendiri namanya Dokter Idris di Jatibarang. Setiap saya datang kalau nanya berapa dok, nggak usah ini obatnya. Saya pikir dia menghargai saya karena kiai digratisin obatnya. Ternyata tidak. Pernah saya masuk situ ada pasien orang perempuan ya kumuh bajunya, setelah dikasih obat terus nanya dok berapa, udah bu, udah nggak usah, tunggu pulang aja mas. Oh jadi ternyata kalau yang miskin digratisin. Sekalipun di sekolahnya kedokteran itu ilmu akhirat. Sekalipun belajarannya ilmu Al-Quran hadis, tapi karena pasang tarif itu ilmu dunia. Itu saja kira-kira. Terima kasih. Oke, luar biasa, luar biasa. Mungkin kita minta sedikit pandangan dari Kang Maman nih tentang tadi karena berbicara tentang Yuval Noah Harari gitu ya. Yuval Noah Harari itu kan ke depan sekali gitu. Poin pentingnya adalah bagaimana dikotomi antara ilmu agama dan sains gitu. Mangga Kang Maman. Oke, terima kasih Abu Marlo. Nah, Bapak Ibu sekalian, pesantren itu punya prinsip kaifa nataqaddam duna natakhala anit turas. Bagaimana pesantren selalu maju berkompetisi tanpa meninggalkan at-turas. Tradisi kita itu tradisi Islam, Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang tentu di dalamnya Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Nah, kita melihat bahwa ketika kita membaca Al-Quran, membaca hadis, membaca at-turas yang lain, kita terpaku kepada dua konsep hubungan. Pertama, hablum minallah, yang kedua, hablum minan nas. Al-Imran 112, Duribat alaihimud dhillatu aina mathukifu illa bihabli minallah wa habli minan nas. Padahal, kalau kita mengacu kepada keseluruhan jumlah ayat Al-Quran yang dengan mudah kita menyebutkannya 6.666, itu sebenarnya hafalan aja, jumlahnya tidak sekian. Nah kita melihat ayat tentang hukum itu hanya 500. Ayat tentang hubungan dengan manusia itu sekitar 1000-an. Artinya sisanya hampir 70% atau malah 80% adalah ayat tentang hablum minal alam. Hubungan dengan alam, hubungan dengan lingkungan. Nah ini yang tidak dielaborasi oleh masyarakat pesantren dan itu dimulai dari Kiai Fuad Afandi. Hablum minal alam inilah yang sebenarnya membuat kita ada keterpisahan antara sains dan juga agama. Itu yang dikatakan oleh Albert Einstein, di mana orang yang beragama tanpa ilmu pengetahuan, dia akan selalu lumpuh. Tidak bisa bersaing, tidak bisa bertarung. Tetapi sebaliknya orang yang berpengetahuan, without religion, tanpa agama, dia akan buta. Muncullah nuklir, muncullah hari ini persaingan vaksin, muncullah hari ini berita hoax, dan lain sebagainya. Maka kata Albert Einstein, dua-duanya harus dipakai antara science of and religions. Seperti itu. Dan itu yang disebut dengan spiritualitas. Nah, kita hari ini menyembah agama, bukan menyembah Allah. Kita hari ini percaya kepada institusi, kepada figur orang, bukan kepada values. Dan itu yang membuat beberapa pesantren akhirnya tidak bisa melakukan adaptasi perubahan yang cepat dalam kehidupan seperti ini. Itu problem pertama menurut saya. Kita hanya terpaku kepada hablum minallah, hablum minan nas, tapi gagal untuk membaca hablum minal alam. Bahkan hablum minallah pun hari ini sudah tidak menjadi hablum minan nas. Ada orang yang merasa dekat banget sama Tuhan, tapi jauh dengan tetangga. Ada orang yang bolak-balik naik haji, tapi korupsi. Ada orang yang berkali-kali dia fasih membaca sholawat, tetapi fasih melaknat orang lain. Dia kan merasa begitu dekat dengan Allah, tapi sesungguhnya orang yang dekat dengan Allah itu pasti dekat dengan sesama manusia. Siapapun manusianya. Kata Rasul, silman qata'aka. Sambungkan silaturahmi bagi orang yang memutuskan silaturahmi.
Saya mengutip Noah Harari, kalau orang yang picik pikirannya, dia akan nanya, siapa Noah Harari? Dia Yahudi, dia homo, dan lain sebagainya. Ngapain pendapat Yahudi? Ngapain pendapat homo, dan sebagainya? Kalau saya belajar itu dari mana saja. Khudil hikmah min ayyi wi'ain kharajat. Dari manapun. Nah, orang Islam tiba-tiba selalu bertanya siapa dulu? Dari siapa dulu, bukan apa dulu. Padahal ambil aja dulu, belajar bagaimana. Misalnya hari ini kita tidak bisa. Apakah kita hari ini tidak mau memakai media sosial? Di mana Max misalnya membuat Facebook dan Facebook membelikan Twitter dan sebagainya. Apa kita mau mengharamkan itu? Seperti itu Bapak. Nah yang kedua, di samping prinsip kaifan taqaddam duna anatan turas, saya mengatakan bahwa pesantren seharusnya itu siap dengan dunia modern. Modern itu bukan berarti mewah-mewahan. Modern itu siap dengan manajemen baru, dengan sikap baru. Itu yang mohon maaf Mbak Tejo, ini jargonnya kita. Kita sering bilang normalitas baru membutuhkan moralitas baru. Kayak gitu. Tolong dicatat Abu Marlo, ini keren bahasanya. Dan itu sebentar lagi Kiai Muhammad. dijadiin status. Normalitas baru membutuhkan moralitas baru. Nah, moralitas baru itu yang kita tidak bisa. Saya tidak setuju Buya Syakur tadi soal amplop. Bapak. Karena hari ini orang yang tidak menentukan tarif, lalu dia marah-marah ketika amplopnya kosong, itu tidak ikhlas juga. Bapak, yang lebih baik itu adalah orang yang dia ikhlas. Nggak diamplopin, aku ikhlas. Gitu. Oke, nah itu diomongin aja udah nggak ikhlas. Bapak. Tapi berarti harus dicek dulu, jangan-jangan kosong yang tadi. Saya pernah memimpin ketua lembaga dakwah pengurus besar Nahdlatul Ulama. Saya bilang manajemen modern seorang dai itu harus bisa memenuhi keinginan publik. Publik pingin apa? Saya bilang tadi di ceramah tadi di atas itu, ketika saya ke Eropa, maka temanya itu tidak ada tema tentang fadilah raja, fadilah muharam dan sebagainya. Yang ada tentang perubahan iklim, yang ada tentang ketersesakan, yang ada tentang krisis air, yang ada tentang bagaimana polusi dan lain sebagainya. Ada nggak Al-Qur'annya? Maka belajarlah saya dari Buya Syakur tentang itu semua. Yang kedua, ketika saya ditawari, Kemaman kalau Anda ke luar negeri berapa? Saya cek berapa harga tiket, berapa saya di hotel, dan sebagainya. Setelah itu saya ikhlas banget. Ini dalam keadaan kita mobil sudah perlu bensin, tiba-tiba ban sudah tipis. Tiba-tiba ikhlas. Ban tiba-tiba meletus, berapa dakwah kita yang terbengkalai gara-gara ikhlas yang salah. Bapak, menurut saya terima aja. Yang harus ikhlas itu adalah kiainya, tetapi pemberinya itu tidak boleh ikhlas, harus besar. Semakin besar semakin ikhlas. Itu yang penting. Dan itu ada di bukunya Jalaluddin Rahmat, Bu. Jadi menurut saya Bapak, tolong manajemen modern. Ini baru DP-nya loh. Bapak, manajemen modern itu saya lihat kenapa saya Bentar. Saya mau menunjukkan ciri laki-laki yang baik. Ini nggak akan saya buka kecuali yang buka istri saya. Pokoknya kalau kelihatan kecil ke istri, kalau Bapak, kalau Mas Tejo itu dijamin lah tidak akan dimarahi sama Allah di akhirat karena dia begitu tersiksa di alam dunia sama istrinya. Nah, yang terakhir, kenapa saya senang kepada Yai Fuad di sini, kepada Buya Syakur? Buya itu memberikan kita alternatif pemikiran yang moderat, yang visioner, yang betul-betul membuka wawasan. Saya tulis di status Facebook saya hari ini. Satu. Yang kedua, Kiai Fuad itu kalau ngomong agama, itu bukan ngomong soal berkah, tapi ngomong, iya sayur, ngarah jadi grade hiji, maka cara ngelolana kudu modern. Petanina kudu diberi harga nu cukup. Sehingga kontinuitas dan kualitas, itu yang jaminan, itu manajemen modern. Jangan ngomong ikhlas dan barokah kalau kita tidak berkualitas. Tunjukkan kualitasmu, maka kualitas itu akan menentukan hargamu. Oke. Terima kasih. Oke. Normalitas baru perlu moralitas baru. Nah, itu tolong diingat baik-baik. Oke, kalau gitu Mbah, sebagai presiden bagaimana menyikapi atau menanggapi ini semua? Tes Ya, ke Bang Haji. Jadi ngubah kebiasaan 4 tahun, luar biasa. Saya sekarang umur 58 tahun dan baru tahu bahwa cara gosok gigi saya salah itu baru 10 tahun yang lalu. Ketika dikasih tahu Bu Dokter. Aku kalau dikasih tahu perempuan pasti nurut. Gitu. Jadi selama ini saya nggak 45 derajat. Itu tegak lurus.
sikat gigi ini. Yang benar 40 derajat, dan yang betul itu bukan sek-sek ini, tapi seret, seret disekrok gitu loh. Seret. Gitu. Pertanyaan besar saya untuk Mang Fuad, kalau masih ada dialog nanti, dan untuk kebiasaan-kebiasaan yang lain, di politik, di lalu lintas, bagaimana kebiasaan itu akan kita ubah kalau orang itu nggak sadar pada kebiasaannya. Namanya kebiasaan itu nggak sadar. Orang kalau mau matiin mobil, saya baru 3 tahun yang lalu matiin mobil tanpa gas dulu. Karena dari kecil biasa baru matiin. Ternyata itu malah bikin kotor ke karburator. Yang ngasih tahu anak mesin. Untung kalau saya sadar bahwa kalau saya nggak sadar, enggak saya nggak gitu, kalau matiin nggak gitu, kayak perempuan kalau dikasih tahu kan gitu kan, enggak gitu. Pokoknya, oh ya, mumpung saya ingat, ini Gusmus pernah ngasih tahu ke saya, ini salahin, murid saya itu. Muridnya ada berapa, Mbak? Ada 2. Ada 2. Boleh disebutin? Cak Nun sama Gusmus. Oke. Jadi kalau Mang Fuad muridnya banyak gini, itu aku kagum. Karena murid saya cuma 2, Cak Nun sama Gusmus. Nanti menyusul Buya Sakur. Jadi gini, kenapa kok satu-satunya akad yang diakui oleh Gusti Allah cuma nikah? Itu gini, aku bener. Berkomitmen dalam bernegara, ya nggak sampai dicatat Gusti Allah. Berkomitmen dalam organisasi, tapi komitmen nikah itu satu-satunya kata Gusmus ini. Total. Karena kalau orang politik itu, misalkan Kang Maman sama Gatot Nurmantio berseberangan kan, gitu loh. Tapi jauhan kan, ini logika saya. Sedangkan laki-laki sama perempuan yang nikah itu dalam banyak hal itu beda. Laki-laki itu secara tubuh itu kerasnya itu subuh, perempuan maunya malam. Karena kalau pagi kan dia nyiapin anaknya sekolah, nyiapin nyiapin sarapan, nyiapin itu. Padahal kita itu kerasnya pagi. Jadi perbedaan konflik historis yang paling gede dalam sejarah itu bukan antara komunis dan kapitalis, enggak. Tapi antara laki-laki kerasnya pagi, perempuan maunya malam. Nah, balik lagi. Nah, bayangkan suami istri itu selalu beda dalam banyak hal, tapi harus satu ranjang. Wah, itu iya juga ya. Karena itu kenapa kok amplop saya nggak aku buka kecuali yang buka istriku. Mungkin karena tipis gitu loh. Nah, saya balik lagi, bagaimana kita akan mengubah kebiasaan? Biasanya orang yang apa ya? Aku itu wallahi ini supaya kelihatan Islam ya, wallahi gitu ya. Oke. Kalau bibir kering, dulu suka tak jilat-jilat supaya basah. Baru 7 atau 10 tahunan yang lalu dikasih tahu dokter bahwa itu akan memperkering bibir. Kalau bibir kering dikasih dolesin pisang. Kita nggak sadar. Nah, untungnya ini soal pertanian ini bagaimana kalau banyak hal kita nggak sadar loh. Bahwa kebiasaan itu buruk. Bagaimana Kang Maman atau Buya Sakur nanti mau mengubah itu? Saya kira itu komentar saya. Terus kalau Kak Buya Sakur tadi saya setuju, nggak ada lah, jangan bikin dikutumi lagi, minimal mulai dari pesantren Ittifaq ini, ilmu agama sama semua ilmu ya agama, kedokteran ya ilmu agama. Saya jelek-jelek ini pernah ke Al-Azhar di Mesir itu, anak-anak dokter mau dia ekonomi, kalau dokter harus hafal Al-Quran. Kalau S1 berapa gitu, sekian juz, pernah ke Al-Azhar itu. Dan gimana coba, ini HP saya kenapa ini? Bentar ya. Saya mau ngasih contoh. Sebentar, ini kok jadi macet gini HP saya? Habis baterainya? Enggak. Jadi kira-kira begini. Nah, ini.
ini kuno, sangat kuno. Sebelum ada bahasa Jawa, bahasa Sanskrit, itu tertulis di monumen kayak gini. Sang-sangkan paraning sarat sakala diskalat maka kita. Engkau adalah Tuhan, adalah Engkau yang selalu hadir kepada yang tampak maupun yang tidak tampak bila khusyuk berbakti kepadamu. Berbakti ini kan bisa mengolah lahan. Terus, ring ange begi yoga kiteng sakala, engkau jelas bagi mereka yang tidak melihatmu. Ini nenek moyang kita loh. Katemu tamari kasitan katemu, engkau yang ditemukan oleh mereka yang tidak mencarimu. Kahidep tapamarika sitan kahidep, engkau yang tersentuh oleh mereka yang tidak menyentuhmu. Siapa tahu yang menyentuh Tuhan itu justru bukan yang tiap hari baca, tiap hari tapi yang mengolah lahan. Harus ada revolusi itu Mang Fuad kalau menurut saya. Siapa tahu Al-Qur'annya itu ya lahan ini. Ini nendang banget. Engkau adalah yang ditemukan oleh mereka yang tidak mencarimu. Ternyata ilmu pengetahuan ahli saraf itu mengatakan pada saya, ternyata Rio Hasan. Kok Rio enggak, Rio Hasan, ya ahli saraf. Dia ulang-alik Jepang Indonesia, bedah saraf. Kalau kebahagiaan itu adalah Tuhan, ternyata di dalam ilmu saraf kedokteran modern, kebahagiaan itu justru ditemukan oleh mereka yang tidak mencari. Just melakoni. Gimana kita nggak menyebut bahwa ilmu kedokteran itu agama? Itu loh maksudku. Ternyata agama. Ahli saraf membuktikan justru yang bisa dicari hanyalah ketenangan, inner peace. Cek deh. Tapi happiness nggak bisa dicari. Nah sekarang sebagai pengakhir aku tak nyanyi mana supaya soalnya latihannya sudah 2 lagu dan udah. Ini tolong Siti. Problem saya selalu ada di Siti tadi waktu latihan mulai jam 1 siang. Lagu ini aslinya bahasa Jawa dan tes, saya akan nyanyi bahasa Jawa, nanti referennya bahasa Sunda yang disundakan oleh Mang Haji. Menurut Mang Haji bahasa Sunda lebih bagus dari bahasa Jawa. Ya udah terserah lah gitu. Ini lagu tentang orang-orang bertanya, wong takon, wosing tur angkoro. Sampai kapan kebiasaan-kebiasaan tak disadari oleh manusia, angkara murka. Wong takon wosing tur angkoro. Antarane Riko karo iki, antara kita semua. Angkara murka yang tidak kita sadari sebagai angkara murka, yaitu kebiasaan yang tidak disadari bahwa itu salah. Sumebar ron-ronane koro, tersebar daun-daun kara. Janji sabar sawetara, bersabarlah untuk sementara waktu. Oh iya, ini ilmiah juga, sorry. Saya itu sudah lama mikir kesalahan pendidikan kita. Bahwa rajin pangkal pandai, hemat pangkal kaya. Saya nggak percaya ini udah lama sejak SMP, serius. Banyak teman saya yang hemat nggak kaya. Banyak orang yang rajin nggak pinter juga. Saya termasuk orang yang sering bolos waktu SMA. Serius. Tapi setiap kali ujian, bukan hanya mau sombong, kata Kang Maman sombong boleh untuk sekali-sekali. Setiap kali masa ujian, ibu saya masak banyak karena anak-anak pasti nginep di rumah untuk belajar matematika, kimia, ke saya. Padahal aku jarang masuk. Terus aku ngomong, gitu loh. Ngomong bebas, bahwa rajin tidak pangkal kaya. Yang membuat kaya kamu adalah Tuhan. Sedangkan rajin cuma usaha. Hemat tidak pangkal, rajin tidak pangkal pinter, hemat tidak pangkal kaya. Hemat adalah hal lain, kaya adalah urusan Tuhan. Ternyata 3 tahun yang lalu Mas Dadan, saya loh itu Ibnu Athaillah. Omongan saya sudah diomong ilmu atau makanya Buya Sakur bener, Sujiwo Tejo itu ngomong apa aja lah, nanti saya cari dalilnya daluran, katanya gitu loh. Gitu. Ternyata menurut Ibnu Athaillah, rajin itu makhluk
Anda itu makhluk, cuman sering digabung sama Gusti Allah kebiasaannya. Begitu ndak digabung iri pengen lo. Sana enggak Sujiwo Tejo jarang belajar kok gitu loh. Pak Fuad itu lulusan SD gitu loh. Tapi kok bisa ngajari dokter-dokter ini gimana ya, Pak? SD nggak lulus. Muridnya dokter-dokter, profesor-profesor. Gimana yang belajar dokter 3 tahun, S3 ya apa gitu? Coba. Artinya ilmu begitu kalau digadukkan sama agama, semua itu ilmu psikologi kan, semua jadi agama. Saya bisa menjelaskan, saya termasuk waktu kecilnya, saya waktu kecil nggak percaya bahwa Adam itu rusir karena makan buah koldi. Itu cuman cerita supaya enak bagi saya. Bagi saya waktu itu Adam tidak mensyukuri nikmatnya. Bahwa dia sudah dikasih, nggak usah berusaha apa-apa, tiba-tiba ada, lama-lama bosen. Terus dibisikin, kamu hidup di tempat lain enak, di sana kalau mau itu harus berusaha. Baru dapat sesuatu. Ternyata Ibnu Athaillah juga bilang bahwa itu namanya alam tajrid sama alam asbab. Contohnya beliau ini, dia menjadi nggak sadar bahwa hidupnya di alam tajrid, di ulama, yang nggak usah kerja tapi dapat duit. Entah dari ceramah, dari apa. Dia memaksain jadi alam asbab. Bercocok tanam, gagal berkali-kali kan. Terus ada setan yang membisiki. Hidup kamu nggak di situ, hidup kamu di alam tajrid. Tapi berapa banyak yang orang hidupnya di alam tajrid, harusnya nggak ngapa-ngapain, memaksakan di alam asbab. Sudah enak-enak jadi ketua yayasan, gitu. Maksain jadi kepala sekolah. Kacau sekolahnya. Gitu loh. Nah, Sujiwo Tejo hidup di alam apa? Alam amfibi. Iya. Oke ya, biar nggak kemalaman, sorry. Wong takon wosing tur angkara antarane riko aku iki sumebar ronane goro janji sabar sautara wektu kala mangsane titi kala mongso. Ayo mic-nya dari depan 3, 4. Sakia doana. Tepuk tangan untuk Bang Fuad ini yang bikin Bang Fuad. Lagi 3, lagi 3, 4. Mung Sakia doana gadin tente ngirangan sejang pes angkara murka titi kala mangsa. Tepuk tangan untuk Siti sama Agus. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wong takon wosing tur angkara antarane riko aku iki sumebar ron-ronane koro janji sabar sautara wektu. Sabar kata Kang Fuad. Sabar. Kalau
mangsane titik kala mangsa sakieu doana unggah dinten teh ngirangan sejanum pes angkara murka titik kala mangsa titik kala mangsa